jadi akan pulang hari ini, tapi tetap katanya diobservasi selama sebulan. Diobservasi, nggak bisa ditekuk, harus pakai stocking. Tapi kemarin ya puji Tuhan operasinya lancar, dan itu cepat. Saya lihat kalau di BPJS itu termasuk cepat, karena minggu sebelumnya itu periksa jantung, periksa penyakit dalam, EKG, periksa foto jantung, USG. Minggu kedepannya langsung ada tanggal operasi. Saya bilang cepat kali tante. Itu karena ada orang Manado kali yang di situ, karena katanya yang menangani orang Rompas. Saya bilang karena ada orang Manado itu kali tante. Bukan, itu karena Tuhan, bukan orang Manado. Iya, maksud saya orang Manado dipakai. Saya bilang iya, karena saya lihat kalau jadwal itu apalagi cepat begitu biasanya. Kalau BPJS lama ya, bisa kita menunggu sebulan. Ini tante saya lihat minggu ini penyakit dalam, diperiksa kesehatan, minggu depan dijadwalkan langsung, dan tensinya juga normal. Setiap kontrol katanya 180, 200. Itu pas mau rawat itu udah 130, 120. Ya Tuhan bekerja ya, Tuhan turut campur, semuanya lancar, dan operasinya juga cepat. Udah sembuh sih, tapi tunggu pemulihan kayaknya. Sudah baik, sudah selesai operasi. Sudah tinggal pemulihan. Saya bilang Tuhan itu begitu baik ya. Amin. Biarpun di RSUD apalagi RSUD pemerintahan Koja itu kan berjubel kan, tapi ya Tuhan, karena Tuhan kita besar ya, dia biarpun gimana dia selalu menolong, apalagi hambanya ya, selalu buka jalan yang terbaik. Terima kasih buat doa oma-oma semua ya. Kita baca Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23 sampai 31. Ini ya, pertama saya baca dulu, inilah 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi jangan kita pikir aku ini yang paling sengsara, dia enak. Jadi semua saudaramu di seluruh dunia ini menanggung penderitaan sama, baik muda, tua, anak-anak, semua ya mempunyai penderitaan yang sama. Jadi jangan kita anggap aku ini kok sengsara terus, enggak ada senangnya, enggak ya. Firman Tuhan sudah mengatakan di 1 Petrus ini tadi, semua mempunyai penderitaan yang sama. 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi jangan kita pikir aku aja yang menderita, dia tidak, dia enak. Tidak ada. Tapi penderitaannya beda-beda. Tapi semua kita mempunyai penderitaan yang sama. Tapi kalau kita berharap, bedanya kalau kita berharap sama Tuhan, ya kita beriman, kita ada jalan keluar. Ya, kalau kita beriman dan berharap sama Tuhan, kita selalu ada jalan keluar, ada kemenangan. Kayak ini kan ada penderitaan, ada kebangkitan, ada penderitaan, ada kebangkitan. Jadi nggak begitu terus, selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Jadi jangan kita anggap dia enak-enak terus, saya tidak. Semua yang mempunyai penderitaan yang sama. Kita lanjut tadi Yohanes 14 ayat 23 sampai 31. Yohanes 14 ayat 23 sampai 31. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kami dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku.
Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini, ya. Jadi pemberitaan firman, ya, tiga pribadi akan hadir. Tuhan Yesus Kristus akan hadir. Kita dipelihara, menjaga hidup kita, menghidup kita, ya. Puncaknya itu dalam tabernakel itu peti perjanjian, ya. Dalam tabernakel peti perjanjian. Nah, itu dalam tabernakel peti perjanjian, ya. Ini peti perjanjian ini, ya. Itu puncaknya, ya. Yang isinya ada tongkat Harun bertunas dan berbunga dan berbuah badam dan buli-buli emas. 2 loh batu, isi tiga peti perjanjian itu 3 ini. Tongkat Harun bertunas, berbunga, berbuah badam dan buli-buli emas berisi mana, dan 2 loh batu, itu isinya. Jadi ya, itu puncak ibadah kita, ya. Bukan dari manusia, ya. Kehidupan surgawi itu bukan dari manusia, tapi itu dari Tuhan. Kayak Kamis kemarin firman Tuhan kaum wanita bilang tujuan kita itu kan kemuliaan, ya. Kemuliaan ini, wanita mempelai wanita ini, kemuliaan bermahkota 12 bintang, berpakaian matahari, yaitu bulan di bawah kakinya, ini perdamaian penuh. Kalau 12 bintang di atas kepala itu karunia Roh Kudus, berpakaian matahari itu kasih, perbuatan kasih dari Allah Bapa. Itu tujuan ibadah kita. Jadi kita ke gereja, datang kaum wanita, berdoa di rumah. Itu hari Minggu, kalau dulu doa hari Selasa, kita sekarang doa di rumah. Kalau dulu ada Bible study. Jadi tujuan kita itu kemuliaan. Jadi menjadi hidup yang kekal, hidup surgawi, kehidupan Tuhan Yesus Kristus, kehidupan Bapa, ya, kehidupan anak dan Roh Kudus. Jadi perlu kita jaga. Jadi hidup kita ini sudah hidup kerajaan surga, ya. Tapi kita memakai kemah tubuh kita ini yang akan binasa. Kemah hidup kita yang akan binasa. Tapi perjalanan kita, perjalanan surga, kita merasakan suasana surga. Karena damai, kan? Berdamai dengan anak-anak, berdamai dengan saudara. Itu kan suasana surga. Bukan dari manusia, ya. Kalau manusia itu iri, itu orang diberkati iri.
ada tidak senang. Tapi kalau kita sudah dipimpin oleh firman Tuhan dan oleh Roh Kudus, kita berjalan suasana surga. Biarpun tubuh kita memakai tubuh yang fana ini, tapi hati kita ini selalu damai. Lihat anak-anak tingkah lakunya damai, sabar, ya. Itu kalau kita udah dipimpin Roh Kudus, udah ada firman senantiasa, ya. Kita memakai tubuh yang akan binasa, tapi kita hati kita tidak, ya. Kita belum sempurna. Nanti ya sebenarnya tubuh yang binasa, ya, jasmani ini akan binasa, akan ditinggalkan dan memperoleh tubuh yang sebenarnya. Kalau sudah lepas, tidak ada lagi kesakitan, ya. Tapi ya tidak semua mati secara lazim. Ada yang diobahkan. Itu yang kita mendengar firman disucikan, tabiat-tabiat kita disucikan. Ada dengar firman disucikan, kita klaim perjamuan suci, nanti kita memperoleh tubuh diobahkan dengan sekejap, bertemu di awan-awan bersama Tuhan. Tapi ada yang di dalam Tuhan mati secara lazim, mati tubuhnya, tapi kalau dia mati di dalam Tuhan akan diobahkan juga, duluan bangkit. Itu 1000 tahun di dunia ini, ya. Jadi 1000 tahun di dunia. Jadi itu sebabnya kita beribadah juga, bukan karena disuruh ibadah. Nanti dilihat pimpinan bulan aku tidak ibadah, nggak enak, bukan. Tapi ada tujuan kita untuk disucikan. Jadi bukan untuk biar aku dilihat nggak enak, nanti nggak ibadah aku nanti ditegur, nggak enak. Ya bukan, ya memang kalau kebaktian bulan ya kita harus ibadah, karena namanya aja kebaktian bulan. Kecuali kalau kita tidak bisa, ya, kecuali kalau berhalangan, kecuali kalau memang tidak bisa. Tapi kalau bisa, kenapa kita tidak ibadah, ya? Karena kita kan di sini juga kita disucikan, ditegur, nggak apa-apa, terima aja, karena supaya tabiat lama ini sudah diubahkan, ya. Jangan gereja dari dulu sampai sekarang, dari gadis lahir tapi sampai sekarang diperiksa, tabiat tetap aja. Untuk apa beribadah dari dulu sampai sekarang nggak ada perubahan? Untuk apa? Untuk apa keluar masuk gereja supaya cuma ketemu orang, supaya dilihat orang? Untuk apa? Tapi kita disucikan dari tabiat, karena tabiat itu kan turunan, ya, turunan dari orang tua kita. Memang manusia udah sejak semula jahat, ya, tapi karena kita disucikan, berubah. Besok lagi disucikan, berubah. Akhirnya nanti kita ditemukan sudah disucikan. Saya pernah dengar katanya oma-oma orang tua itu supaya tidak pikun, itu tabiat-tabiat itu disucikan dari muda, sedikit disucikan. Kalau masih muda kita bisa jaga hati kita, aku nggak mau ngomong ini, nggak mau ngomong, takut orang itu tersinggung, nggak benar. Tapi kalau sudah tua, sudah los, mau nggak bisa tahan. Tapi kalau kita udah disucikan, udah los pun keluar yang baik, ya. Yang udah los juga keluar yang baik. Tapi kalau masih ada yang nggak disucikan, masih banyak tabiatnya, ingin dihargai, ingin dihormati, aku orang tua menganggap dulu selalu benar, nanti kalau sudah tua sudah keluar, jadi sudah nggak bisa direm lagi. Tapi kalau udah disucikan, sudah keluar yang baik-baiknya. Anak-anak begini sudah sabar, anak begitu, ya, kayak bulan yang Kamis kemarin Ibu Somi bilang, ya memang buahnya mau diapain, ya. Buah durian ya keluar durian, buah mangga keluar mangga, buah apel keluar apel. Kan nggak mungkin buah durian keluar buah pisang. Tidak mungkin, ya. Jadi ya kalau memang kalau anak kita masih begitu, ya ingat diri kita, ampuni Tuhan, sucikan Tuhan. Oma-oma saya lihat bagus, ya, imannya sudah mengerti kalau ada kesalahan anaknya, dia merasa itu karena kekurangan dia.
Karena itu bagus, karena kita bukan menyalahkan anak, kau gini-gini, padahal itu dari kita. Saya bersyukur ya, kalau saya kadang bersaksi kalau ada mbah, saya bersaksi, oma-oma yang di gereja sana sudah menyembah Tuhan. Kalau ada kekurangan anaknya, dianggap itu kekurangan dia. Jangan kita menyalahkan anak terus. Kita menganggap anak kita salah, kekurangan anak. Padahal kita dulu yang kurang, belum disucikan. Jadi saya bilang, oma-oma di sana, oma, ya bu, dia sudah menyembah, sudah kalau ada kesalahan anak, dia anggap itu karena kekurangan dia, mungkin waktu mengandung, mungkin waktu mendidik, ya memang sudah capek, karena capek cari makan, cari ini untuk uang kuliah, uang sekolah, uang apa, sibuk ya. Tapi ya kalau anak sudah tamat, sudah ini, udah kita ini bersyukur aja, sudah bersyukur. Bukan bisa menyekolahkan anak juga bukan karena kekuatan kita ya. Aku ingat mama saya, bapak saya meninggal itu umur 40 tahun, anaknya 8, paling kecil 4 bulan, paling besar masih kuliah. Ya itulah seorang, dia pekerjaannya juga ke sawah, nanam jagung, nanam apa begitu, tanam-tanaman lah di tanah Karo sana ya. Tapi dia, setelah dia anaknya selesai, tidak anggap karena kemampuan dia, karena aku, tidak, tapi karena dia bilang kemurahan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Dia menyadari karena bukan kemampuan dia, tapi karena pertolongan Tuhan. Sehingga di akhir hidupnya juga dia mengucap syukur, nggak banyak tuntutan sama anak-anak, tidak banyak tuntutan dia, karena itu bukan kekuatan dia, karena itu kemurahan Tuhan ya. Kita baca 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh yang hidup. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita ya. Jadi kemah ini akan kita tinggalkan ya. Kemah ini tubuh kita ini, maksudnya kemah ini tubuh kita ini, kita akan memakai tubuh yang baru itu, yang kalau Tuhan datang, kalau yang mati lasing, mati dalam Tuhan akan diubahkan dengan sekejap mata, bertemu Tuhan dengan di awan-awan. Tapi kalau kita diubahkan, nah, itu menjadi mempelai Tuhan. Itu yang sedikit-sedikit diubahkan. Jangan kita, aku nanti diubahkan, tapi tabiat tidak diubahkan. Nggak mungkin ya. Jadi sering kita mengeluh karena tubuh kita ini ya, apalagi tubuh yang sudah tua ya, udah kurang vitamin ini, vitamin itu kurang ya. Jadi kita memperoleh anugerah begitu besar ya, janji Tuhan akan kita peroleh. Kalau mati dalam Tuhan, itu pertama ketemu Tuhan, itu dibangkitkan, bertemu dengan Tuhan. Baru kita gereja mempelai diubahkan ya, yang saya diubahkan dengan sekejap mata. Itu yang disucikan sedikit demi sedikit. Kalau nanti diubahkan sekejap, tabiat kita sudah jelek, diubahkan, kita nggak tahan, nggak mampu, harus disucikan langsung sekejap, enggak. Tapi ya kalau bersyukur,
ada teguran firman, kita mau berubah, diklaim pas perjamuan suci kita bersyukur tiap minggu ada ibadah, ada perjamuan suci bisa kita klaim. Ya Tuhan, saya masih begini Tuhan, sucikan saya. Itu. Tapi aku dengar itu kan seperti Yudas itu, pertama perjamuan suci, padahal hatinya sudah jahat. Dia hatinya sudah jahat, ingin menjual Tuhan Yesus. Tapi perjamuan suci tidak ada minta ampun Tuhan. Kalau minta ampun kan malah digenapkan. Jadi perjamuan suci itu katanya, kalau kita merasa ada benci sama orang, ada merasa tertuduh hati kita, ini minta ampun aja Tuhan, saya masih begini Tuhan, saya benci. Kan orang nggak tahu juga, kita sendiri sama Tuhan, kita sendiri hati kita tahu, Tuhan saya masih benci sama sana, Tuhan saya masih benci sama anak saya, ampuni saya Tuhan. Kalian perjamuan suci, saya mau disucikan Tuhan, nanti hilang. Begitu aja, kan nggak susah. Begitu aja kalau kita mau diubahkan sama Tuhan. Kita ketegur, saya masih begini sama dia, sama anak saya, atau yang masih punya suami, sama suami saya masih suka benci Tuhan, suka tidak nurut. Ampunnya, minta ampun aja. Jangan diminum-minum saja perjamuan suci, padahal udah masih ada kebencian, masih ada hati yang tidak enak. Aku aja, orang lain nggak tahu kok. Kita aja sama Tuhan sebelum perjamuan suci, nanti dilepaskan sedikit demi sedikit. Jadi tidak susah, ya. Jadi jangan mengentengkan kasih karunia, ya. Ada kasih karunia Tuhan bagi kita. Kita menerima kasih karunia begitu besar, kita mendapatkan pengajaran ini, kita disucikan, kita tidak banyak, tapi firman-Nya kan menyucikan. Masing-masing kita diperhatikan. Kalau kita jemaat banyak, mungkin tidak kelihatan. Ini karena kita sedikit bisa kelihatan, ya. Jadi itu kasih karunia. Kita baca Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, ya. Biarpun kita warga negara Indonesia, tapi firman Tuhan bilang kita kewarganegaraan kita ini kerajaan surga, ya. Jadi makanya kita merasakan suasana surga, biarpun dunia ini panas, biarpun dunia ini mementingkan diri, ya. Tapi kita suasana surga, kita merasakan suasana surga lewat didikan firman, ya. Jadi memelihara apa yang Tuhan percayakan pada kita. Kayak oma-oma berdoa saja, jangan kita pikir berdoa itu nggak dilihat orang. Tapi coba kalau oma-oma lagi anaknya tidak suka, ya, nggak suka, tapi berdoa, bahwa dalam doa serukan namanya, obahkan anak saya Tuhan, seperti kesaksian tadi, berdoa, nanti anak berubah sendiri, karena Roh Kudus yang menjabah hatinya. Nggak usah kita atur-atur, apalagi sudah besar, udah bekerja, sudah menikah, sudah ada pendiriannya, ya. Kita mau atur-atur malah salah. Jadi berdoa aja. Nanti Tuhan mengubahkan hatinya, datang kepada oma-oma, datang. Biar lebih baik Roh Kudus yang mengubahkan hatinya. Memang kalau nggak bisa, kalau kita mau cepat, kita marah, itu mau cepat, ya. Tapi kalau kita mau pimpinan Roh Kudus, ya sabar, sembari Tuhan ampuni ini kesalahan saya Tuhan, ini kekurangan saya, tolong saya, Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Nanti dia berubah. Kalau dia berubah sendiri, dia nggak benci juga sama orang tuanya, karena dia diingatkan oleh firman juga, ya. Jadi tongkat Harun itu pekerjaan Roh Kudus, ya. Jadi itu Roh Kudus, ya. Jadi dalam Tuhan ini ada keajaiban-keajaiban. Tongkat yang kering ditaruh di hadapan Tuhan, dia hidup,
Jadi ada kegiatan memiliki kesaksian. Makanya oma-oma kalau hidup itu pingin bersaksi. Wah, nanti bersaksi lah. Karena aku merasakan kemurahan Tuhan. Aku merasakan jamahan pertolongan Tuhan. Bersaksi saja. Itu rohani hidup. Tapi kalau rohani tidak hidup, udah diam aja sudah. Nanti kalau bersaksi juga, kesaksian saya cuma begini aja kok. Jadi kalau kita merasakan pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, bersaksi, itu rohani yang hidup. Jangan biar aja situ kayak talenta yang satu itu dikubur aja sudah. Kan ada talenta 1, 2, 5. Kalau yang 5 dia tingkatkan. Kalau 1 dia kuburkan aja, Tuhan itu tidak baik. Malah Tuhan dia bilang tidak baik. Tapi kalau yang mau mengerjakan langsung dia kerjakan apa yang menjadi talentanya. Jadi bersaksi, kalau kita bersaksi ya bersaksi. Kalau berdoa ya berdoa. Kita tekuni. Pertama-tama kita rasakan doa untuk berdoa untuk diri kita sendiri juga kan. Untuk kita menyembah Tuhan. Kalau menyembah itu kan hati kita yang diisi oleh firman. Kita menikmati sendiri. Baru kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba Tuhan. Ya. Waktu berdoa di situ saya rasakan, ya sudah, saya pribadi aja kan juga perlu doa. Ya. Jadi nanti kalau Tuhan izinkan tanggal 8 kita ke kebun berdoa 3 season ya oma-oma. Jadi kita nanti berdoa banyak di sana, di kebun. Jadi biarpun ya masih sederhana, ya kita pakai aja lah. Kita hati ini dengan lapang menerima ya. Kita berdoa aja, kita tingkatkan doa kita sama-sama. Kita nanti berdoa 3 season dan menikmati alam, menikmati sawah. Kan oma-oma di kampung sana pernah bersawah kan? Di Jakarta ini nggak ada sawah. Jadi ya kita lihat ke sana ada sawah, ya. Biarpun agak jauh, kalau lancar 2 jam. Kalau lancar 2 jam, ya. Jadi kita biar menikmati alam sembari meningkatkan doa kita, ya. Jadi kehidupan jangan kehidupan mati. Kalau kehidupan mati itu gak mau bersaksi, diam aja, gereja-gereja aja. Tapi kalau memiliki Roh Kudus, rajin beribadah, bersaksi, oh hari ini bulan ya. Kalau nggak ada halangan, datang saja. Pasti ada nanti firman, ada koreksi firman. Koreksi firman kita disucikan. Yang untung siapa? Sendiri kan? Karena disucikan, yang untung kita sendiri. Kita disucikan, bukan orang lain. Malah kita, kalau kita disucikan, hati kita damai, berdoa buat anak-anak, berdoa buat cucu. Anak cucu juga menerima berkatnya, ya. Jadi ya kalau apa yang menjadi talenta kita tingkatkan. Jadi tongkat Harun itu kering, ya. Ada keajaiban. Dalam semalam bisa berbuah ya. Jadi Roh Kudus bisa mengerjakan yang mati menjadi hidup. Tongkat Harun ya. Tongkat kepemimpinan bagi Harun dari umat Tuhan yang suka bersungut-sungut itu. Orang Israel dari Mesir dibawa ke Israel itu suka bersungut-sungut. Ingat terus Mesir, ingat bawang. Tapi Tuhan memilih Harun. Kita baca Bilangan 17 ayat 1 sampai 11. Bilangan 17 ayat 1 sampai 11. Bilangan 17 ayat 1 sampai 11. Tongkat Harun berbunga. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu suatu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada 1 tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semua itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku bisa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih
tongkat orang itulah yang akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kau dengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya suatu tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka. 12 suku, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi itu telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan membuahkan buah badang. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkat masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah diperbuatnya. Ya, jadi ada sungut-sungutan kepemimpinan Harun. Jadi gembala itu adalah pimpinan sidang jemaat. Kayak kita dulu gembala pimpinan sidang jemaat. Opaya sekarang sudah mendahului kita. Ya, ada oma, ada tua-tua, ya. Jadi itu pimpinan sidang jemaat. Jadi kita harus menurut kepada mereka. Karena ada pimpinan, kalau mau menurut mau kita nanti kita nggak boleh menurut mau kita, menurut kehendak kita, nggak boleh, harus menurut pimpinan jemaat. Apa yang diperintahkan mereka, ya itu yang kita jalankan. Jangan kita mau menurut kehendak kita, nggak bisa. Nah, itu berarti kita tidak menurut, karena pemimpin jemaat itu gembala. Sekarang Bapak Gembala almarhum sudah tidak ada, ya Ibu Gembala dan tua-tua. Itulah pemimpin jemaat. Itu yang harus kita turuti. Kalau memiliki hidup ini, ya diberikan kuasa. Jika roh memiliki kehidupan kita, Tuhan sudah menetapkan, ya, tidak berubah. Kita mendapat kehidupan yang baru, rohani. Hidup terpelihara, sehat. Maka ada gerak, ya. Jadi buli-buli emas itu berisi mana, dia menjadi hidup rohani kita, ya. Mana itu firman Tuhan. Jadi kita harus percaya kepada firman Tuhan bahwa Tuhan berkuasa. Kita lihat aja tongkat Harun yang tadinya kering, tahu kan tongkat kering bisa semalam bertunas, berbunga, berbuah badang, ya. Jadi buli-buli emas itu bagaimana dia menjadi hidup rohani kita. Jadi kita harus percaya pada firman Tuhan. Hidup kita selalu berpegang pada firman Tuhan, berpengharapan pada firman, tidak bersandar pada kekuatan kita. Jangan kita merasa mampu. Jadi kita harus berpengharapan pada firman, berpegang pada firman, ya. Beriman, ya. Iman percaya. Kalau beriman itu kan belum kelihatan. Itu namanya iman. Kita beriman, oh, aku nanti bisa, kita rindu sesuatu. Oh, nanti aku ditolong Tuhan kok. Itu iman. Yang belum kelihatan kita beriman. Kalau udah kelihatan itu bukan iman. Tapi iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Kalau sering kita mendengar firman Tuhan,
Firman Tuhan, ada janji firman, oh kita beriman. Ada janji firman, kita beriman. Itu bisa terjadi. Seperti tongkat ini dalam semalam berbuah, berbunga, berbuah padam. Kayak aku bilang tadi, kayak Oma itu di rumah sakit pemerintahan, jarang itu saya lihat secepat itu. Jarang, rumah sakit swasta aja jarang. Harus bisa menunggu sebulan. Tapi ya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bisa lancar kayak bayar pribadi itu. Seminggu periksa penyakit dalam, jantung, ini segala macam, besok hari Senin dijadwalkan. Itu seperti kita bayar pribadi. Padahal Oma itu kan pakai BPJS. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya bilang bisa sebulan, 2 bulan. Makanya aku tidak sengaja, itu karena ada orang Manado itu, Oma. Bukan, itu karena Tuhan kata. Karena dia bilang ada Marga Rompas. Yang wawancara itu Marga Rompas. Oh, berarti Tante Marga sama Tante. Saya bilang, itu ada lagi orang Manado lagi, 2 katanya orang Manado. Jadi tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Biarpun bagi orang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarpun bagi orang susah, bagi kita ya ada aja jalan keluar. Ya, itu kayak tongkat itu. Yang tongkat biasanya kan yang kering kan, tongkat beli di pasar sana, kayu-kayu yang kering atau ada besinya sedikit, itu bisa berbunga, bertunas, berbunga, berbuah. Itu suatu kemustahilan. Ya. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak mustahil. Begitu juga kita menghadapi kehidupan ini. Mungkin bagi kita sudah mentok, udah tidak bisa. Beriman. Ya, jadi iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan. Ada janji firman, firman Tuhan, kalau kita berharap kepada Tuhan, dia akan menolong. Bersabar dalam kesesakan, sabar. Ya, kalau pas kita sesak, bersabar, sabar. Nah, kita beriman, nanti Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ya. Roma 8 ayat 1 sampai 8. Roma 8 ayat 1 sampai 8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukum atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, tidak mungkin berkenan kalau kita menurut daging. Ya. Jadi hidup selalu beriman, berpegang harapan pada Tuhan dari segala sesuatu. Firman merupakan makanan hidup kita. Ya, jadi firman itu makanan bagi hidup kita. Kalau jarang mendengar firman, nggak ada makanan, rohani kita kering. Kalau kita sering ibadah, jadi menerima makanan untuk rohani ini. Jadi rohani sehat. Jadi kalau kita makan sehari, makan pagi, sarapan pagi, makan siang, makan malam, itu supaya daging kita sehat. Tapi kalau kita mendengar firman, rohani kita sehat. Dia juga perlu makan. Jangan nanti dagingnya sehat, rohaninya kecil, kerdil, karena tidak mendengar firman, malas ibadah. Ya. Jadi ada tantangan, udah lemas. Ada tantangan, bingung.
Tapi kalau kita ada firman, oh firman Tuhan begini kok, berpegang pada firman, kuat. Ya, jadi kalau rohani lemah itu karena tidak mendengar firman Tuhan, tidak suka ibadah. Yang merupakan makanan yang kuat untuk rohani kita. Ya, itu firman makanannya. Jiwa kita ini dia perlu makan firman. Jadi jiwa kita sehat. Karena kita suka ibadah, jadi jiwa sehat. Jangan cuma daging aja, kalau daging aja kita ingat makan, untuk makan aja berkat-berkat yang kita dapat untuk makan, tapi harus kita sisihkan, aku mau ibadah. Ini berkat ini perpuluhan dulu, sisihkan perpuluhan, baru sisihkan untuk makan, sisihkan untuk ibadah, sisihkan untuk kolekte. Harus dibagi, dari awal harus dibagi supaya jangan habis untuk makan. Ya, jadi harus ada berkat, perpuluhan. Ini untuk ibadah, ini untuk makan, ini untuk kolekte. Ya, seberapa ada pada kita ya segitu. Kayak ibu janda yang memberikan persembahan 2 peser, kata Tuhan lebih besar. Kenapa? Karena seluruh kehidupannya dia udah kasih. Ada yang mengasihi dari kelebihannya, tapi ibu janda memang cuman tinggal segitu. Ada yang mungkin beriman, nanti ada berkat lagi. Nanti ada yang beriman, ini harus dibagi, biar nanti datang lagi seperti air mengalir, nanti mengalir lagi. Kan berkat itu mungkin nggak tahu dari mana, Tuhan yang tahu lah. Seperti janda di Sarfat itu, berikan aku dulu, kata Elia. Tapi dia berpikir roti segenggam sama minyak sedikit, udah itu kami mati. Tapi Elia bilang, berikan aku dulu. Tapi setelah dia masak, tuang, ada. Mau makan, ada roti. Terpelihara selama kekeringan 3 tahun. Itu kan kemustahilan. Bagi pikiran kita ini, aku nanti tinggal segenggam uang cuman untuk besok belanja sedikit. Tapi kan ada berkat dari mana? Nggak. Ada berkat dari anak. Karena kita berdoa anaknya tergerak hatinya kasih ke mama. Atau dari saudara. Nggak tahu dari mana kan. Kan oma-oma terpelihara sehat-sehat sampai sekarang kan terpelihara. Iya kan? Bisa segar, bisa gemuk-gemuk, itu terpelihara. Biar dapat sebulan cuman segini. Tapi cukup sebulan. Itu pemeliharaan Tuhan. Ya, itu kemustahilan bagi firman. Jangan, kalau menurut pikiran kita kayak ibu janda di Sarfat, habis. Itu katanya kan diuji. Ya, diuji dia. Bukan pencobaan, diuji imannya. Tapi dia beriman, ya sudahlah Kak, aku menurut aja sama Nabi Elia. Tapi akhirnya mau masak ada minyak, mau makan ada tepung. Selama kekeringan 3,5 tahun apa 3 tahun ya di itu di Sarfat, ya. Jadi Yohanes 6 udah baca tadi ya. Ya, jadi kita perlu ya mendengar firman itu untuk kita. Yohanes 6. Kita baca Yohanes 6 ayat 2, Yohanes 6 ayat 27. Yohanes 6 ayat 27. Enggak ada Yohanes ayat 27, enggak ada ya. Yohanes 6 ayat 27. Ya, 27 sampai 35. 27 sampai 35. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah mengutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?
nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya, Tuhan Yesus adalah roti hidup, roti kehidupan, makanan rohani kita, supaya rohani kita sehat, kuat. Itu perjamuan suci juga, itu makanan. Ya, kita mengucap syukur kalau perjamuan dari waktu Bapak Gembala masih hidup, malah perjamuan setiap ada ibadah, Minggu, Selasa, Jumat. Kalau gereja Protestan itu biasanya Paskah. Iya, sekali setahun. Ada juga adik saya katanya sebulan sekali. Entah minggu pertama atau minggu terakhir, kita setiap minggu. Jadi setiap minggu kita bisa minta, Tuhan sucikan saya masih begini Tuhan. Kan firman Tuhan, siapa makan tubuhku, makan darahku, dia hidup. Iya kan? Dia di dalam aku di dalam dia. Nah, itu minum perjamuan suci, terlindungi. Itu aja kita pegang. Mungkin dalam sengsara, dalam susah, aku sudah minum perjamuan suci, aku tidak akan ini mati karena ini. Tidak. Tuhan dalam aku dalam, terpelihara Tuhan dalam kita, Tuhan dalam aku dalam Tuhan. Itu perjamuan suci, itu juga makanan ya. Jadi 2 loh batu kasih Allah Bapa. Jadi jaga kehidupan rohani kita. Kalau hilang kasih Allah, ya jadi ya dunia ini yang ada di hati kita ya. 2 loh batu itu kasih dari Allah Bapa. Kita baca Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ya, kasih Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Kita loncat ayat 10. Ya, ayat 10 dari Kolose 3 ayat 10. Naik, bukan loncat, naik ya, ayat 10 dan 11. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, Buddha atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ya. Hidup dalam kehidupan rohani. Ya, jadi kasih Allah tidak ada perbedaan. Suku, kaya, miskin tidak ada ya. Kasih Allah ada, kita bisa lihat dari kehidupannya, perkataannya. Ya, orang-orang pilihan Allah. Jadi orang yang mempunyai kasih Allah kita juga bisa lihat ya dari kehidupannya dan perkataannya.
Kasih menyempurnakan. Kita bisa lihat dalam hidup kita ya. Kalau kita ada kasih bukan kita pada anak kita bukan menghakimi, tapi kita mengasihi, ya. Kita belas kasihan. Jadi kalau sama anak-anak kita jangan kita langsung karena ini, karena itu, kamu itu. Ya ada belas kasihan, anggap aja, aduh anakku ini kekurangan saya ini dulu ini, gitu ya. Jangan langsung hakimi, kamu udah besar, udah disekolahkan, sudah ini, tidak tahu berterima kasih. Nah, ada orang tua udah disekolahkan, sudah ini tidak tahu berterima kasih, ya. Ya karena coba kalau anaknya sudah di dalam Tuhan, mengasihi orang tua juga kan, pasti dia tahu cara menghormati orang tua. Tapi kalau anak kita ya belum dalam Tuhan, ya memang menyakitkan. Tapi kalau anak kita sudah kita didik dari dulu takut akan Tuhan, dia akan juga mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tuanya. Tapi kalau belum, kita harus sabar, ya. Mungkin anak-anak kita mungkin terpengaruh, ya sekarang kan gampang internet, Facebook segala macam di kamar kita, tapi bisa ngelihat kemana-mana banyak. Bisa anak kita terjebak atau bagaimana, ya kita tegur, kita ingatkan ibadah, ya, dengar firman. Kita ya sedikit aja bolehlah kita ini. Boleh kita kasih tahu karena kalau enggak ya anak itu bisa kebablasan juga ya. Bisa sudah seenaknya, sudah tidak sesuai. Bisa bicara tapi jangan menghakimi. Ya. Kalau seperti kita sudah orang tua, ya kalau orang tua itu katanya kadang asupan makanan yang kita makan ini tidak mencukupi. Jadi ya ada vitamin, nggak usah yang mahal-mahal. Vitamin yang LIPI itu juga 8.000 udah satu kotak. Ada vitamin B, ada vitamin C, 8.000 udah satu kotak. Nggak usah yang bermerek-merek mahal-mahal. Kalau kita belum ada berkat. Tapi kalau ada berkat ya nggak apa-apa. Karena kalau kita udah tua, asupan ini tidak mencukupi, kalsium udah kurang, makanya tulang kadang sakit, sendi sakit. Apalagi waktu kita, kalau ibu-ibu yang dulu mengandung, katanya banyak diambil kalsium waktu dia mengandung. Kalsium itu banyak diambil untuk anaknya, karena anak itu katanya kayak benalu, numpang makan kan sama orang tuanya. Jadi banyak kalsium, zat-zat apa. Makanya kalau orang yang melahirkan kadang HB-nya juga sudah rendah, karena memang untuk berbagi sama anak. Jadi ya kita perlu ingat juga vitamin, kayak aku bilang nggak usah yang mahal-mahal. Itu makan juga dijaga, jangan yang berlemak-lemak. Kalau udah orang tua katanya jangan makan yang berlemak-lemak, harus ikan lah, ikan yang protein. Ya karena lemak itu kolesterol. Saya sampai sekarang juga berjuang kolesterol adalah terus kolesterol. Karena dulu kayaknya nggak jaga makan aja, semua dimakan. Sekarang udah banyak kolesterol yang ada. Kayak Mama Hit, saya juga ada pembuluh ke jantung ini katanya ada penyempitan juga. Aku dulu katanya 75, kalau Oma 80 ya. Kalau aku 75. Tapi kadang sering nyeri-nyeri. Saya juga berobat ke dokter jantung sebulan sekali. Ada tetangga saya ya, dia udah 77 tahun. Dia juga jangan takut minum obat, katanya. Saya dari dulu minum obat tensi terus. Tapi periksa ginjal saya bagus. Normal, ureum kreatininnya bagus. Daripada kita takut minum obat merusak ginjal, tensi sudah naik. Akibatnya apa? Jantung bengkak, darah tidak sampai ke ginjal, itu yang bikin sakit. Bisa jantung bengkak karena tensi tinggi, memompanya keras, kerja keras. Makanya itu perlu minum obat tensi supaya dia normal. Begitu juga ke ginjal. Kalau pompanya kecil, menjalarnya ke ginjal tidak sampai, cuma cerit-cerit. Nah, itu perlu tensi dinormalkan. 73 aku kadang sering, ayo Oma berjalan keliling rumah 5 kali. Saya cerita-cerita. Umurnya 73. Dia dari dulu minum obat dan bagus semua katanya. Cuma tidur yang kurang katanya. Mama Hit bersyukur tidur bisa bangun jam 10. Nah, itu bersyukur itu oma itu. Dia katanya tidur tidak bisa karena makan obat tidur. Seperti mbahnya Aga nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, itu aja keluhannya. Tidak bisa tidur.
kemana-mana ceritanya tidak bisa tidur, ingat orang yang sudah meninggal, ingat-ingat itu. Jadi mengingat-ingat, saya bilang ngapain diingat kalau itu bikin nggak bisa tidur, ngapain diingat. Dia ingat-ingat temannya yang udah meninggal katanya. Karena dulu pernah juga kita ke psikolog, ibu jangan ingat-ingat yang sudah meninggal, harus mengucap syukur kalau masih hidup sampai ini, Tuhan masih umur panjang, mengucap syukur. Jangan ingat-ingat yang sudah, orang itu udah meninggal temanku, banyak yang udah meninggal. Makanya Mama Mahid umur segini tidurnya masih enak. Itulah kalau beriman, berharap, berdoa, Tuhan jawab kan. Biasanya oma-oma itu susah tidur, tapi kadang mbah itu dia bilang nggak bisa tidur, tapi kita lihat ngorok. Pernah ada jam saya itu bisa hitung berapa jam kita tidur, coba pakaikan. Dia bilang nggak bisa tidur katanya 7 jam, tapi dia bilang nggak bisa tidur, tapi tercatat di situ 7 jam. Iya, jam saya itu ada di belikan Dinda, bisa mengukur jam berapa jam saya tidur. Coba kita pakai 3 kali berturut-turut 7 jam 8 jam ya. Jadi kita nggak tahu merasa dia tidak tidur atau bagaimana. Jadi makanya kalau orang tua ini juga kadang omongnya nggak sesuai juga ya, ngomongnya kadang nggak sesuai, berubah-ubah, ini itu lupa. Nah, pakai jam saya itu 7 jam 8 jam itu, tapi dia bilang saya tidak tidur. Asal ke dokter keluhannya tidak bisa tidur, Dok. Kan kalau bisa tidur ngapain kita minum obat ya? Kalau bisa berdoa, bisa dari tidak mungkin. Oma bangun jam 10 kan? Jam 8? Tidak, setengah 6. Bangun setengah 7 tidur jam 12. Oh, lumayan, udah 7 jam, 6 jam. Iya. Udah cukup. Habis itu Bangun pagi kan udah segar ya. Jarang kayak gitu Oma, pasti ada yang minum obat. Yang aku Oma itu, yang tetanggaku itu, setiap katanya ke dokter, Dok, kalau aku nggak dikasih obat tidur, aku juga mati. Dokter kasih juga aku obat tidur, mati juga. Tapi ya kasihlah obat tidur. Tapi sampai sekarang dia sehat. Karena anaknya berhasil, kadang dia jalan-jalan katanya ke Eropa. Nanti aku akhir bulan ini aku ke Amerika. Ya udah, syukuri aja lah, Pung. Saya bilang orang Batak. Berkat Tuhan melimpah, saya bilang. Karena memang anaknya berhasil ya. Berhasil. Nanti aku ke Amerika katanya 6 bulan sama adikku. Ya sudah, bersyukurlah, saya bilang, nikmatilah, mengucap syukurlah, saya bilang ya. Jadi kita mengucap, dari tidak ada bisa menjadi ada. Amin. Kemustahilan bisa, bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak mustahil. Itu karena kita beriman dan ada firman. Amin. Jadi kalau kita udah tua kan itu yang perlu dipelihara dalam hati kita ini. Apalagi ayo, sudah tua. Kan cuman itulah. Makanya kita bilang kita kasih karunia mendapat pengajaran ini. Kita dididik sampai hidup yang kekal. Tujuan kita kemuliaan. Ada tujuan kita. Bukan keluar masuk, keluar ibadah saja. Tapi ada di mana rohani kita ya. Ini. Di mana rohani kita sekarang. Halaman kayak Yesus dibaptis, penuh Roh Kudus. Kalau ini kesucian, kalau ini kemuliaan. Belum sampai kita ke sana, masih ditirai ini perobekan daging. Ya. Jadi di mana rohani bisa kita lihat dulu. Kalau waktu GBKP saya tidak tahu di mana gereja-gereja ini, Natal ini itu, tapi ini kita bisa tahu. Di manakah? Apakah di ruang suci? Apakah udah suka menyembah? Kalau masuk kemuliaan ini ada tirai yang sudah dibuka Tuhan, perobekan daging. Daging harus mati, tidak ada daging. Ya, harus dirobek sedikit-sedikit. Jadi kita mengucap syukur. Jadi kita ada belas kasihan ya. Amin. Seperti orang Samaria hidup dengan belas kasihan. Pakaian mempelai perempuan adalah perbuatan-perbuatan benar. Pakaian pesta. Kalau kehidupan besi, ya susah untuk berubah. Ya itu dari turunan-turunan kita lah, orang-orang tua kita. Kalau bagaimana kita kan dilahirkan dari turunan-turunan ya. Kalau besi, kehidupan besi ya dirubah kalau dibakar. Keras hati, dibakar dulu, baru lemah lembut. Ya. Tapi kalau hati kita sudah lembut, jangan mau dikeraskan. Memang kalau kita sudah lembut, udah disucikan, ya biar aja memiliki kasih, ya.
Jadi keras hati, pemarah itu dari sananya, dari turunan-turunan kita itu. Tapi kalau kita mau disucikan, bisa berubah. Bisa diisi dengan Roh Kudus, lemah lembut ya. Ya, jadi peti perjanjian di ruangan maha suci. Tapi kita masih memakai tubuh ini. Jadi kita harus berdamai dengan Tuhan ya. Sama orang sesama kita berdamai. Kan udah ada firman Tuhan. Kalau tergantung pada kamu berdamai dengan setiap orang. Kalau tergantung pada kita, terjadi perdamaian, udah kita merendahkan dirilah supaya terjadi perdamaian. Tapi kalau tergantung orang itu, kita sudah mau, mereka tidak mau, itu urusannya dengan Tuhan. Tapi hati kita tergantung pada kita berdamai dengan semua orang. Kalau sama anak, karena cuman ketinggian aku ini orang tua, harus dia yang duluan minta ampun sama saya. Ya kalau tergantung sama kita, merendahkan diri aja lah. Ya, soalnya ada orang tua ini harus anak dulu menelpon saya. Kalau enggak. Kalau saya teleponi semua anak saya telepon, saudara saya telepon, enggak nunggu orang yang nelpon. Biar aja. Tapi ada orang tua gitu, harus anak dulu. Kalau anak itu harus anak dulu ke orang tua. Tunggu, nelpon pun tidak mau, harus anak dulu. Tapi kalau tergantung pada kita, ya buanglah yang itu. Buanglah gengsi-gengsi yang itu. Udah, biar aja aku merendah supaya anakku selamatkan. Ya, cuman merendahkan sebentar aja, nanti hati kita ini sudah biasa. Kita juga nelpon saudara, kita nelpon anak duluan, nggak apa-apa. Kok cuma nelpon saja kan? Ya, jadi peti perjanjian di ruangan maha suci. Udah tadi ya, kita masih memakai tubuh ini. Jangan menyimpan perkara daging. Kita hidup kerajaan surga. Harus mengampuni semua orang ya. Kayak ini tadi, bulan. Ini mempelai wanita, bulan di bawah kakinya. Jadi berdamai semua dengan semua orang. Ada memang korbannya oleh darah Kristus. Ada korban. Berdamai itu kita harus merendahkan diri. Sekarang kita bisa ngomong karena kita sudah merendahkan diri. Tapi kalau belum masih tinggi, ya harus ada tanda darah. Tanda darah. Ini darah. Ya, darah Kristus. Kita ingat aja, Tuhan Yesus saja sudah berkorban bagi saya kok. Sudah mati. Dia tidak berdosa. Dia mau mati demi kita untuk dosa-dosa. Harusnya kita yang disalib. Tapi itu karena kasih Allah Bapa disuruh anaknya dikorbankan di kayu salib untuk kita. Kenapa kita yang berdosa tidak mau berdamai, tidak mau berkorban? Ya, padahal semata-mata kita berkorban untuk anak kita sendiri, yang tabiatnya yang turun dari kita. Kenapa kita nggak mau? Karena tabiat anak kita, karena dari kita juga. Ya udah, merendah aja. Ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, jadi harus mengampuni sesama. Jadi bukti kita tidak mau berdamai dengan Tuhan, tidak mau pakaian lama terus, tidak mau, itu tidak mengampuni, itu tidak berdamai dengan Tuhan, pakaiannya lama. Kalau 2 loh batu itu isinya 10 hukum, 10 hukum Allah ya. Itu 2 loh batu itu 10 hukum, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, perdamaian sepenuh. Itu kan 10 hukum itu. 4, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. 4, 6, mengasihi sesama. Itu isinya loh batu. Loh batu itu isinya ya 10 hukum. Jadi mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu itu 4 hukum. Baru 6 ke bawah, mengasihi sesama. Mengasihi sesama. 4 hukum mengasihi Allah. 4 hukum mengasihi sesama, ya. Ya. Jadi kita harus mengasihi sama. Kalau tidak ada kasih, sia-sia semua. Jadi sampai kasih Allah memenuhi hidup kita. Jadi perbuatan kasih itu bisa dilihat, tidak tersembunyi.
Ayat yang terakhir kita baca 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Ya, jadi ia yang memanggil kamu adalah setia, ia akan menggenapinya. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sepenuhnya dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Jadi kalau Tuhan sudah mulai perkara yang baik, Tuhan akan menyempurnakan. Kita akan semua menjadi mempelai Tuhan. Ya, kalau Tuhan izinkan menjadi mempelai Tuhan, diubahkan sekejap mata. Kita beriman itu aja, ya. Kita bernyanyi dan sejak ku berbakti 187 dari Pesalo. Sejak ku hidup rohani, tunduk pada Tuhan dengan segenap penyerahan, semakin ku berbakti, semakin bahagia. Mari kita bangkit bersama-sama. 187 Pesalo. Semakin ku berbakti, semakin ku rasa hidupku menjadi lebih bahagia. Tiap hari hidup bersuasana surga, hatiku melimpah dengan firman-Nya. Ren, nanti waktu selanjutnya kami serahkan Ibu Sobi.